Halo, selamat datang lagi nih di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar satu bab khusus dari bukunya Alan Weiss, Million Dollar Maverick. Bab 9, judulnya aja udah bikin penasaran. The App of Success, atau aplikasi kesuksesan lah ya. Idenya menarik banget. Sukses berkelanjutan itu katanya mirip ekosistem aplikasi di HP kita, lewat kekuatan komunitas dan tampil beda secara otentik. Oke, mari kita bedah nih. Analogi aplikasi sukses ini unik sih. Nah, tujuan kita sekarang, kita gali inti konsep komunitas sama keunggulan pribadi ala Wise ini. Biar Anda bisa lihat kira-kira gimana terapinya di jalan sukses Anda sendiri. Kita mulai dari ide dasarnya Wise ya. Dia bilang, jangan cuma puas punya asosiasi atau kumpul-kumpul orang mirip, yang dia sebut suku atau tribes itu. Tapi bangunlah komunitas atau community. Analogi aplikasi iPhone-nya tuh cukup kena menurut saya. Makin banyak aplikasi bagus, Makin banyak pengguna datang kan? betul. Dan pengguna yang banyak ini narik lebih banyak pengembang aplikasi lagi. Jadi kayak siklus positif gitu ya, saling menguatin. Nah, persis. Ini bukan sekedar kumpul-kumpul biasa, gitu. Betul ya. Dan yang menarik di sini adalah perbedaan kuncinya menurut Wise, komunitas sejati itu dia bilang sifatnya terbuka. Menyambut perbedaan, heterogen lah istilahnya. Fokusnya itu belajar bareng, saling dukung. Nah ini beda banget sama suku. Suku kan cenderung tertutup ya, homogen, seragam. Kadang kaku juga sama aturan atau simbolnya. Jadi ini soal geseran fundamental sih. Dari eksklusif ke inklusif buat bangun jaringan yang benar-benar kuat dan ya tumbuh. Wise bahkan bikin visualisasinya loh. Ada model monetisasi idenya. Itu di gambar 9.1. Dia nunjukin gimana sebuah ide itu bisa berkembang nilainya. Dari cuma produk biasa, Terus jadi macam-macam media ya. iya, terus jadi seri berkelanjutan, jadi interaktif. Nah, puncaknya itu ya komunitas. Kenapa komunitas jadi puncak tertinggi gitu? Karena disitulah nilai jangka panjang tercipta buat anggotanya. Ada pengalaman unik, koneksi berharga, rasa ikut memiliki yang kuat. Contoh nyatanya, dia bangun alansforums.com tuh, wadah komunitas globalnya. Ada satu aspek lagi nih yang krusial. Wise nyebutnya mesin gerak abadi, perpetual motion machine. Komunitas yang isinya orang berkualitas, itu secara alami bakal narik lebih banyak lagi orang berkualitas. Kayak magnet gitu. Oh, jadi saling tarik-menarik ya? Iya, ini juga ngegasin kata-kata Wise. Nilai kita seringkali kelihatan dari siapa kita bergaul. The company we keep, gitu katanya. Lingkaran pergaulan yang tepat itu benar-benar bisa jadi katalisator sukses. Nah, kalau kita tarik ke dunia Anda nih para pendengar, gimana caranya mulai bangun atau nguatin komunitas ini? Apapun bidang Anda ya, coba dipikirin. Siapa satu atau dua orang kunci di jaringan Anda yang punya magnet, yang bisa narik orang lain yang berkualitas juga? Mengidentifikasi si penarik ini bisa jadi langkah awal yang strategis banget loh. Terus, kekuatan lain dari komunitas itu kemampuannya buat numbuhin penginjil atau evangelist istilahnya Wise. Penginjil, maksudnya gimana tuh? Ini orang-orang yang secara sukarela gitu promosiin Anda dan karya Anda. Bukan karena dibayar, tapi karena tulus percaya sama nilai yang Anda bawa. Wise punya cerita menarik soal ini. Dia pernah dapat proyek gede dari Mark, cuma gara-gara rekomendasi kontak lama yang udah jadi penginjilnya. Wah, cuma dari rekomendasi. Medsos. Pengaruh peer-to-peer ini, wah luar biasa. Ini nyambung banget nih ke konsep WISE yang lain, kurva akselerator atau accelerant curve. Itu ada di gambar 9.2. Ini bukan sekedar daftar harga produk biasa ya, lebih kayak peta perjalanan buat mindahin orang. Di sisi kiri kurva, ada tawaran yang gampang diakses. Hambatan masuknya rendah lah, kayak newsletter gratis atau e-book murah gitu. Tujuannya buat narik orang masuk dulu ya. Betul, narik orang masuk ke orbit Anda. Terus geser ke tengah, tawarannya lebih eksklusif, nilainya lebih tinggi. Mungkin seminar atau coaching. Nah, di ujung kanan, ini puncaknya. Tawaran yang benar-benar unik yang jadi ciri khas Anda. Yang Wise sebut kubah harta karun atau vault. Contohnya apa tuh yang default? Bisa jadi acara super eksklusif atau mungkin lisensi kekayaan intelektual Anda. Sesuatu yang spesial banget lah.
Nah, disinilah peran para evangelis itu jadi vital banget di kurva akselerator ini. Mereka nggak cuma bantu narik orang baru di sisi kiri, yang paling gampang dijangkau itu kan, tapi mereka juga efektif banget buat dorong orang bergerak ke kanan, ke arah tawaran yang lebih premium. Kenapa bisa gitu? Kok mereka bisa dorong orang? Ya karena para evangelis ini bukti hidup dari nilai yang Anda kasih. Mereka udah ngerasain manfaatnya di komunitas, mereka percaya sama Anda, jadi rekomendasi mereka itu punya bobot yang luar biasa buat yakinin orang lain nyoba tawaran yang lebih tinggi nilainya. Mereka itu bangun trust, kepercayaan. Jadi para evangelis ini kayak booster gitu ya, bukan cuma marketing. Tepat sekali, mereka itu akselerator kepercayaan dan pergerakan dalam ekosistem Anda. Menarik, menarik. Coba deh, sekarang langsung petakan di benak Anda, siapa kira-kira 3 orang di jaringan Anda sekarang yang punya potensi jadi booster atau evangelis kayak gini. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya Anda bisa pelihara hubungan sama mereka? Kasih mereka amunisi atau platform buat nyebarin pengaruh positif tentang apa yang Anda lakukan. Ini bisa jadi jalan pintas pertumbuhan Anda loh. Oke, jadi punya komunitas solid, evangelis aktif, itu fondasi penting ya. Tapi kata Wise, itu belum cukup kalau Andanya sendiri nggak punya daya tarik kuat. Nah, ini bawa kita ke pilar kedua di bab 9. Gravitas menjadi luar biasa sejati. The gravitas of true exceptionalism. Exceptionalism. Ya, ini bukan soal jadi yang terbaik di antara banyak pilihan, tapi jadi unik, menonjol dengan cara Anda sendiri. Inilah magnet yang bakal narik orang-orang hebat ke komunitas Anda. Karisma aja, kata Wise nggak cukup. Dia contohin Steve Jobs tuh. Karismatik luar biasa kan? Tapi punya isu di hubungan personal. Oh iya, benar juga. Jadi exceptionalism ini lebih dalam dari sekadar pesona. Benar. Dan penting nih kita luruskan apa maksud exceptionalism menurut Wise. Ini bukan soal keistimewaan karena lahir dari keluarga kaya atau punya privilege. Dia bahkan nyindir ini pakai kartun New Yorker soal warisan 10 juta dolar. Haha, iya. Exceptionalism versi Wise itu justru antitesis dari kerendahan hati palsu, false humility. Kalau kita tarik ke gambaran lebih besar ya, ini sebenarnya nantang pandangan umum yang sering nganggap rendah hati itu selalu baik dalam bisnis. Oh ya, gimana tuh? Wise bilang orang sukses itu justru nyari penasihat yang powerful, yang hebat, yang pede sama kemampuannya. Bukan yang terlalu merendah sampai kelihatan nggak yakin gitu. Wah, ini agak ngelawan arus ya. Biasanya kan kita diajarin buat rendah hati. Iya sih. Tapi argumen Wise ini masuk akal juga. Dia cerita pengalaman pribadinya di awal karir, pernah ditantang calon klien soal keahliannya. Mungkin awalnya dia sempat ragu, tapi terus dia puter balik strateginya, dia bilang dengan yakin, ya kurang lebih, saya orang yang paling tepat buat proyek ini, yuk kita bicara gimana kita bisa sukses bareng. Wah, nekat juga ya kedengerannya. Iya, tapi hasilnya, kliennya justru jadi lebih tertarik, mau dengerin. Ini nunjukin betapa kuatnya dampak dari kita memproyeksikan keyakinan pada nilai unik kita. Dan keyakinan pada keunikan inilah fondasi komunitas yang dibangun Wise. Fokusnya bukan kompetisi jadi yang terbaik di kategori yang udah ada, tapi ciptain kategori sendiri, jadi unik. Ini nyambung lagi ke kurva akselerator tadi. Tawaran-tawaran di kubah harta karun di sisi kanan itu, ya manifestasi nyata dari exceptionalism ini. Sesuatu yang cuma bisa didapat dari Anda gitu ya. Persis. Ada prinsip menarik lagi dari Wise, ia nyebutnya faktor Michelangelo. Idenya keren nih. Michelangelo kan mahat patung David dengan cara buang semua bagian marmer yang bukan David. Oke. Terus? Nah, gitu juga kita dalam karir. Kita harus fokus ke apa yang benar-benar kita cintai dan kuasai secara luar biasa. Lalu, dengan sadar dan disiplin, kita pahat atau singkirkan semua hal lain yang nggak dukung keunikan dan kekuatan inti kita. Jadi soal keberanian bilang enggak ya? Betul. Berani bilang enggak ke banyak hal, biar bisa bilang iya ke hal yang paling penting buat kita. Wise ngasih semacam panduan praktis nih buat bangun dan jaga exceptionalism ini. Ada 6 poin utama yang bisa kita petik. 1, nama Anda itu merek Anda. Jangan ngumpet di balik nama perusahaan generik. Pakai nama Anda, contohnya strategi pemasaran ala Budi Susanto gitu. Oke, nama jadi brand. 2, lindungi karya intelektual Anda. Hak cipta, merek dagang, itu penting. Sip. 3, fokus inovasi, bukan cuma perbaiki masalah. Perbaiki itu penting, tapi nilainya cenderung jadi komoditas. Ciptain standar baru, nah itu yang langka dan mahal. Bener juga. Inovasi versus perbaikan. 4,
Bagi kredit atau pengakuan dengan murah hati. Ini bukan tanda lemah, tapi justru tanda pede yang tinggi. Jangan pelit pujian ya. 5. Ketahui mengapa Anda hebat, bukan cuma bahwa Anda hebat. Paham mengapanya, bikin sukses bisa diulang dan dijelasin ke orang lain, termasuk ke evangelis Anda. Oh, biar bisa direplikasi ya. Dan 6. Jangan pernah takut gagal. Wise bilang kalau Anda nggak pernah gagal, itu artinya Anda nggak pernah nyoba sesuatu yang cukup berani atau berarti. Wah, 6 poin yang sangat bisa langsung diterapkan ya. Pertanyaan reflektifnya jadi jelas nih buat Anda para pendengar. Bagaimana Anda bisa secara sadar mulai pelihara dan proyeksiin keudikan Anda. Bukan sekedar apa yang Anda kerjakan, tapi apa yang bikin Anda beda dan luar biasa pas melakukannya. Menemukan dan mengartikulasikan ini, itu kunci bangun gravitas Anda. Nah, udah punya komunitas kuat, punya gravitas pribadi. Kita butuh alat navigasi kan? Ini pilar ketiga dari aplikasi kesuksesan ala Wise, GPS pribadi. Metafora ini pas banget buat sistem panduan internal kita di hidup dan karir. Lucunya, Wise sendiri pernah ngalamin ini loh. Dia cerita lagi nyetir di North Carolina, sambil debat panas sama klien di telepon. Oh ya? Terus gimana? Saking asyiknya debat, dia cuekin GPS mobilnya. Sampai akhirnya mobilnya berhenti di jalan buntu, dan GPS-nya bilang kehilangan sinyal. Dia udah kejauhan dari rute. Haha, cerita itu jadi pengingat bagus ya. Kita semua bisa kehabisan jalan kalau kebanyakan distraksi atau kejebak ilusi multitasking. Contohnya bisa sepele kayak Wise tadi. Atau bisa juga serius, kayak suami yang nggak sadar pernikahannya di ujung tanduk. Wah, jangan sampai ya. Atau kesalahan fatal kayak konversi unit di misi Mars Lander yang rugi jutaan dolar. Intinya sama. GPS secanggih apapun nggak ada gunanya kalau nggak dinyalain. Kalau instruksinya diabaikan atau kalau sistemnya udah usah nggak diupdate. Wes, mecah komponen GPS pribadi ini jadi 3 bagian penting nih. 1, perangkat lunak, software. Ini soal punya visi atau strategi masa depan yang jelas tapi fleksibel. Terus bergerak. Juga kemampuan ngenalin pola sukses kita sendiri biar bisa diulang. Dan yang penting, sadar betul posisi kita sekarang di mana. Karena titik awal ini selalu berubah kan? Oke, softwarenya harus update terus ya. 2, ketersediaan dan kondisi baik. Artinya, pakai sistem ini konsisten. Jangan cuma andalin feeling. Pakai alat bantu nyata, mungkin visualisasi, catatan, bukan cuma slide presentasi. Dan satu trik bagus, coba kerja mundur dari tujuan akhir buat metain langkah-langkahnya. Oh, backward planning gitu ya? 3, pembaruan updates. Ini krusial banget. Kita harus rajin update GPS kita sesuai kondisi terbaru. Ingat kata orang, apa yang bawa kamu ke sini belum tentu bawa kamu ke sana. Bener banget. Seiring kita tumbuh, titik awal kita bisa berubah, rute terbaiknya bisa beda, bahkan kendaraan atau cara kerja kita mungkin perlu diganti. Ini perjalanan berkelanjutan. Dan Wise nekenin nih, justru seorang maverick, orang yang berani ambil jalan sendiri, itu yang paling butuh GPS pribadi ini. Loh, kenapa justru Maverick? Karena mereka sering nggak bisa pakai peta standar. Mereka bikin rute sendiri. Dia cerita gimana dia nemu jalan belakang di Nantucket yang lebih enak, yang nggak ada di GPS biasa. GPS pribadi Wise sendiri punya prinsip inti yang dia pegang teguh. Contohnya, dia nggak akan pernah lagi kerja untuk orang lain, jadi bos buat dirinya sendiri. Keren juga prinsipnya. Terus, dalam relasi sama klien, dia lebih utamain dihormati, respect, daripada sekedar disukai, liked. Wah, itu butuh keberanian juga ya, prinsip respect over liked. Memang. Dan satu lagi prinsipnya yang terkenal, pasang masker oksigen Anda dulu. Utamain diri sendiri biar bisa optimal bantu orang lain. Ini semua bagian dari software dan update di GPS pribadinya. Ini langsung undang pertanyaan buat Anda nih. Gimana kondisi GPS pribadi Anda saat ini? Apa aja rute dan tujuan yang udah terprogram di sana? Apakah softwarenya fungsi dengan baik? Dan kapan terakhir kali Anda lakukan update biar tetap relevan sama aspirasi dan kondisi Anda sekarang? Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Punya dan ngerawat GPS pribadi ini ibarat kompas dan peta dalam petualangan unik Anda sendiri. Oke, yuk kita tarik benang merahnya. Bab 9 dari $1 Million Maverick ini intinya ngajarin kalau sukses berkelanjutan, apalagi buat para Maverick, itu dibangun di atas 3 pilar yang saling kait. Kayak aplikasi yang saling dukung gitu. Pertama, bangun komunitas yang inklusif, yang narik orang-orang berkualitas. Yang kedua, tumbuhkan dan proyeksiin keunikan diri yang sejati, exceptionalism. Bukan rendah hati palsu ya. Betul. Ketiga,
Navigasi perjalanan unik Anda pakai GPS pribadi yang selalu terawat dan terupdate. Ingat kekuatan orang narik orang, nilai komunitas, magnet exceptionalism, dan pentingnya navigasi pribadi. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran dari Wise yang mungkin bisa jadi bahan renungan menarik buat Anda. Dia bilang, nilai sejati kita seringkali bisa dilihat dari siapa kita milih buat bergaul, the company we keep. Dalam juga ya. Ini munculin pertanyaan penting. Gimana kalau Anda mulai lebih sadar dan proaktif dalam mengkurasi komunitas Anda? Milih aplikasi-aplikasi orang, ide, lingkungan yang Anda izinkan ada di sekitar Anda. Gimana kalau tindakan milih ini bisa secara eksponensial percepat Anda capai definisi sukses versi Anda sendiri? Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari Alan Wise ini ngasih percikan inspirasi ya, dan mungkin beberapa update software buat GPS pribadi Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya.